Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Ramdhani dari kelas PS1B dengan NIM 442201006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Perlu kita ketahui bahwa komunikasi merupakan keterampilan terpenting di dalam kehidupan manusia. Komunikasi juga berperan penting dalam segala aspek. Salah satunya bisnis. Ada beberapa pendapat mengenai komunikasi bisnis. Pendapat yang pertama dari William Alpik mengatakan bahwa komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. 2 dari Rosenberg mengatakan bahwa komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang dan sinyal untuk mencapai target perusahaan. Yang ketiga dari Joko Purwanto mengatakan bahwa komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa komunikasi bisnis adalah upaya perusahaan dengan melakukan adanya pertukaran ide-ide, gagasan, dan opini setiap karyawan sehingga dapat terjadi komunikasi bisnis dua arah. Hal tersebut dipicu agar semakin meningkatkan motivasi bisnis dan kinerja dari perusahaan. Berikutnya, unsur-unsur komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis terdapat 6 unsur. Unsur yang pertama yaitu terdapat tujuan. Dalam setiap komunikasi, memiliki tujuan yang telah ditentukan dan sejalan dengan tujuan organisasi. Unsur yang kedua yaitu adanya pertukaran. Setiap komunikasi melibatkan setidaknya 2 orang atau lebih sebagai komunikator dan komunikan. Unsur yang ketiga yaitu berisi informasi, gagasan, opini, instruksi. Ini merupakan isi dari pesan yang terdapat dalam komunikasi, di mana bentuknya bisa beragam tergantung situasi, kondisi, dan tujuannya. Unsur yang keempat yaitu memanfaatkan saluran personal atau impersonal. Dalam setiap komunikasi dapat dilakukan dengan bertatap muka, memanfaatkan media khusus atau media massa jika ingin menjangkau banyak orang. Unsur yang kelima yaitu memakai simbol atau sinyal. Maksudnya adalah metode atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehingga dapat dimengerti oleh penerima pesan. Dan unsur yang terakhir yaitu pencapaian target atau tujuan organisasi, di mana tujuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Tujuan komunikasi bisnis. Pertama, informing. Memberikan informasi yang memiliki kaitan dengan berbagai pihak. Penyampaian informasi juga menjadi faktor penentu keberhasilan. Kedua, persuading. Cara komunikasi yang digunakan saat ingin mempengaruhi dan meyakinkan orang lain untuk membeli sebuah produk. Ketiga, collaborating, yaitu suatu bentuk kerjasama dan interaksi pihak-pihak yang terlibat dalam membuat kerjasama bisnis. Bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Bentuk komunikasi bisnis yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal yaitu penyampaian pesan atau informasi menggunakan media tertulis maupun bahasa lisan dengan intonasi bahasa yang baik, seperti rapat, telepon resmi, meeting proyek, dan presentasi. Bentuk komunikasi bisnis yang kedua yaitu komunikasi bisnis non-verbal, yaitu merupakan kebalikan dari bentuk komunikasi verbal, melainkan melalui media non-lisan tanpa kata-kata, seperti ekspresi wajah, nada suara, gerak tubuh, dan kontak mata.
Jenis-jenis komunikasi bisnis. Jenis yang pertama, komunikasi internal, yaitu komunikasi bisnis yang sifatnya internal atau dilakukan oleh orang-orang internal perusahaan. Kedua, komunikasi eksternal adalah proses komunikasi yang dilakukan terhadap pihak-pihak eksternal perusahaan. Ketiga, komunikasi vertikal, komunikasi yang sering terjadi antar karyawan dalam tingkat yang berbeda, seperti antara atasan dengan bawahan atau antara bawahan dengan atasan. Yang keempat, komunikasi horizontal, komunikasi yang terjadi antar karyawan dalam satu jabatan. Contoh komunikasi dalam dunia bisnis: email penawaran, surat penawaran, rapat atau pertemuan, laporan perusahaan, dan telemarketing. Komunikasi sangatlah penting dalam segala aspek, salah satunya bisnis. Setiap bisnis harus memiliki strategi komunikasi bisnis yang efektif dan baik yang diterapkan untuk setiap anggota karyawan. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali